Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat-sehat dan masih punya semangat untuk belajar meskipun belajarnya masih dalam keadaan online. Anak-anakku sekalian, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen-komponen dari komputer. Ada berapa komponen? Ya, komponen komputer itu ada 3. Ada hardware, software, dan brainware. Untuk materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hardware. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Untuk lebih lanjut, saya akan uraikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Baik, anak-anakku di kelas 7, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perangkat lunak komputer. Nah, perangkat lunak komputer ini adalah termasuk dari salah satu komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian tentang perangkat lunak. Yang kedua, diharapkan nantinya kalian dapat menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak. Dan yang ketiga, nantinya kalian dapat mengetahui kegunaan masing-masing dari perangkat lunak. Nah, apa sih itu perangkat lunak komputer? Perangkat lunak komputer atau sering disebut dengan software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras hardware. Jadi di sini anak-anakku semua, perangkat lunak ini mempunyai peranan yang sangat penting. Jikalau sebuah komputer atau laptop cuma ada hardware-nya saja, maka komputer tersebut belum bisa digunakan. Ibaratnya, kalau diibaratkan seperti kita, hardware itu adalah tubuh kita. Sedangkan perangkat lunaknya itu adalah semua komponen organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, jenis-jenis software itu sendiri atau perangkat lunak itu sendiri itu dibagi menjadi 1. Sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Nah, anak-anakku sekalian, sistem operasi ini biasanya akan kita ketahui di saat kita menyalakan komputer atau laptop. Yang pertama kali muncul itu adalah software system. Di sini macam-macam software system itu ada banyak sekali. Ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada macOS, dan ada Macintosh. Dan pengguna terbanyaknya adalah Windows. Yang kedua, ada software program aplikasi. Apa itu? Program aplikasi itu adalah software yang membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anakku sekalian, program aplikasi ini ada banyak sekali. Misalnya, di saat kalian akan mengetik atau membuat sebuah surat undangan, maka
program aplikasi yang bisa kalian gunakan adalah program word processing atau pengolah kata. Sedangkan jika kalian ingin menjalankan sebuah perhitungan di komputer, maka yang akan kalian gunakan adalah program spreadsheet atau program Microsoft Excel atau pengolah angka. Dan yang ketiga, ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering distilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik atau komando untuk memerintahkan komputer. Jadi di sini komunikasi antara pengguna dengan komputer itu sendiri itu adalah bahasa pemrograman. Jadi ada kode-kode tertentu yang bisa diterjemahkan oleh komputer. Nah, software sistem operasi ini sendiri masih dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan harganya. Ada software sistem operasi free choice. Yang kedua, ada software sistem operasi yang bersifat proprietary. Nah, sekarang berdasarkan hak guna. Berdasarkan hak guna itu ada yang pertama open source, yang kedua freeware, yang ketiga ada shareware. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan harga. Berdasarkan harga itu tadi ada yang dinamakan sistem operasi free choice. Apa itu? Sistem operasi ini biasanya menyertakan kode sumber dalam sistem operasinya, juga aplikasi-aplikasinya. Contoh-contoh sistem operasi macam ini adalah Linux, Android termasuk keluarga Linux, FreeDOS, Haiku, dan lain-lain. Di sini sistem operasi free choice ini berarti softwarenya itu free atau gratis, tapi harus kalau ingin menggunakannya itu harus memasukkan kode-kode tertentu. Yang kedua itu software sistem operasi yang bersifat proprietary adalah sistem operasi yang mengutamakan keuntungan dalam pemakaiannya. Contohnya Apple macOS dan Amigos. Berarti software ini jika kalian ingin menggunakannya berarti kalian harus membelinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah berdasarkan hak guna. Berdasarkan hak guna ini dibagi menjadi yang pertama open source. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Nah, software yang bersifat open source ini adalah bersifat terbuka. Jika kalian ingin mengedit ataupun mengembangkannya, kalian tidak perlu izin atau meminta lisensi dari software tersebut. Yang kedua, ada yang dinamakan freeware. Freeware itu adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Jadi, kalian bisa menggunakannya secara gratis sampai kapanpun. Yang ketiga, ada yang dinamakan shareware, yaitu perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan fungsi dan kenyamanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di sini software ini bersifat gratis, namun gratis ini adalah selama masa percobaan atau masa trialnya. Jika kalian ingin menggunakan secara full, berarti kalian harus membelinya terlebih dahulu.
Selanjutnya, jenis-jenis program aplikasi. Yang pertama, word processing. Word processing. Word processing ini berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Jadi, anak-anakku, kalau kalian ingin membuat surat menyurat, kalian bisa menggunakan software word processing. Software word processing ini ada banyak sekali. Misalnya, ada Microsoft Word, ada WordStar, ada Keyword, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ada desktop publishing. Jika kalian ingin membuat sebuah buletin atau surat kabar, kalian bisa menggunakan software yang namanya desktop publishing. Yang ketiga, ada program yang namanya program spreadsheet atau pengolah angka. Itu digunakan untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka. Contohnya ada Lotus 123, Quattro Pro, Microsoft Excel, Symfony, Supercalc, OpenOffice Calc. Yang keempat ada Database Management System. Itu akan menggunakan jika kalian ingin memanage database kalian bisa menggunakan ini. Grafik adalah software untuk mengolah sebuah grafik ya. Misalnya ada Corel Draw dan lain sebagainya. Program akuntansi itu program yang berhubungan dengan akuntansi, misalnya aplikasi untuk membuat neraca dan sebagainya. Yang ketujuh, program statistik. Tentunya ini yang berhubungan dengan statistik atau perhitungan statistik. Yang selanjutnya 8 ada software communication. Tentunya software ini digunakan untuk komunikasi. Sekarang komunikasi ini ada banyak sekali. Ada WA, ada Instagram, dan lain sebagainya. Yang nomor 9 ada game. Namanya aja game atau permainan, berarti software yang digunakan untuk bermain atau nge-game ya. Yang selanjutnya ada antivirus. Antivirus ini berarti program yang digunakan untuk mencegah virus masuk ke dalam komputer. Di sini ada juga banyak sekali. Ada Smartdaf, ada AVD, ada Antivir, ada Avira, dan masih banyak lainnya. Nah, itu tadi materi-materi yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi-materi tersebut dengan baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.